Mic-nya gimana mic-nya? Udah dengar belum? Mic. Udah denger ya mic-nya ya? Oh, baterainya baru, suaranya kencang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para ustadz, ustazah engkang yang saya hormati dan yang saya muliakan, yang saya cintai, yang saya kasihi. Wabil khusus juga tidak lupa juga buat sahabat-sahabat GNS dan sahabat-sahabat PCLN dimanapun berada, yang dirahmati Allah, yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan saya Nur Syamsun Al-Fakir. Malam ini semoga sahabat-sahabat sehat selalu. Alhamdulillah, saya sudah sampai di kota Malang. Saya sudah sampai di kota Malang di Hotel Trio Indah 2, Jalan Brigjen Slamet Riyadi. Karena besok pagi saya akan melakukan aktivitas rutinitas pengobatan massal sosial. Jadi pengobatan ini tidak ada tarif, tidak ada biaya, seikhlasnya sahabat-sahabat. Cara pendaftarannya ada di bawah kolom deskripsi. Oke sahabat-sahabat setia GNS dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya mengajak untuk sahabat-sahabat yang di rumah sana untuk bersolawat ya sahabat-sahabat. Dikarenakan anak-anak sahabat-sahabat tim GNS sedang capek istirahat, jadi saya sholawat di sini, sholawat sendiri sahabat-sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihamsatun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa benahuma wa Fatimah. Lihamsatun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa benahuma wa Fatimah. Sekali lagi sahabat-sahabat. Lihamsatun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa benahuma wa Fatimah. Solawat dan terus solawat, lantunkan, syairkan, istiqomahkan solawat. Karena dengan adanya solawat kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti insya Allah akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Dan semoga dengan adanya, saya selalu mengingatkan sahabat-sahabat jangan pernah tinggalkan, sekalipun jangan pernah meninggalkan sholat, karena sholat adalah tiang-tiang agama dan sholat adalah bagian dari tiang-tiang iman dan takwa kita. Semoga sahabat-sahabat selalu dikuatkan iman dan takwanya, selalu diberikan kesempatan untuk menjalankan keistiqomahan dalam hal kebaikan dan dengan cara yang baik dan tujuan yang baik. Amin Allahumma amin. Oke sahabat-sahabat, langsung saja pada temanya. Judulnya apa sih? Ya, judulnya apa?
untuk cara membongkar ilmu trik rahasia melawan dukun santet ya. Oke sahabat-sahabat, saya akan memberikan tips atau ilmunya bagaimana cara melawan dukun santet yang marak di negeri kita tercinta ini, yang berabad-abad tahun, zaman sebelum Wali Songo, bahkan sampai sekarang masih merajalela dukun-dukun santet di bumi pertiwi ini. Dan sahabat-sahabat, selain saya membongkar cara-cara untuk melawan dukun santet, saya akan memberikan tips rahasia ilmu daripada dimana kita harus melawan dukun-dukun santet. Ada beberapa tips ilmunya. Pertama, saya akan membongkar caranya untuk melawan dukun santet. Caranya ya. Satu, caranya apabila sahabat-sahabat tidak punya ilmu kebatinan, ilmu tenaga dalam, ilmu spiritual, supranatural ataupun paranormal ataupun ilmu hikmah. Jadi sahabat-sahabat bisa menggunakan strategi atau tips ini saya katakan formasi atau bisa dikatakan rahasia ya sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat bisa melakukan tips ini nanti di kampung-kampung sahabat apabila ada terindikasi dukun santet. Maka pertama kali adalah sahabat-sahabat jangan pernah melakukan sendirian, lakukanlah dengan banyak orang, dan itu harus ada buktinya. Dan walaupun memang santet itu terkadang sulit untuk membuktikan ini santet, ini bukan santet, seperti itu sahabat-sahabat. Kenapa? Pengen pipis? Boten gatel. Kameramennya gatel ya, selangkangannya gatel. Kameramennya Indra. Ya. Jadi gini sahabat-sahabat, bikin ketawa aja gatel. Apanya yang gatel? Selangkangan. Bagian mana? Bagian manok. Bagian manuk gatel, dikukur lah gatel, ukur krok gitu. Untung semut. Oke sahabat-sahabat, Indra bikin ketawa aja. Langsung kembali ke laptop ya sahabat-sahabat, bagaimana cara tips untuk melawan dukun santet. Sahabat-sahabat jangan pernah melakukan sendirian. Yang pertama harus punya bukti. Bagaimana cara membuktikan kalau ini cara membuktikan santet-santet tersebut? Begini, bisa dilihat di rumahnya, digeledah saja, diperiksa rumahnya. Apabila banyak sekali piranti yang terindikasi alat-alat untuk menyantet, maka saya vonis, saya katakan 79,99999999% itu dukun santet ya. Jadi terus lakukanlah, jangan pernah melakukan sendirian. Bawa warga, bawa teman, bawa Pak RT, Pak RW, Pak Lurah ya, terus Pak Camat, terus Pak Polsek ya, bawa semua. Presiden pun dibawa nggak apa-apa ya, sekalian presidennya disantet nggak apa-apa. Jadi kalau presidennya kurang ajar disantet, kalau nggak kurang ajar, kalau orangnya jujur ya nggak usah, jangan, kasihan. Dan begini sahabat-sahabat, jangan pernah menghakimi secara fisik, walaupun memang terbukti orang tersebut adalah praktisi dukun santet. Jangan melakukan fisik, jangan menganiaya, akan tetapi serahkan kepada pihak hukum yang berwajib. Atau apabila sahabat-sahabat tidak punya ilmu, maka di situ kasihlah tebak-tebakan atau istilahkan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tentang dunia santet. Nah, jadi kalau ini saya bocorkan di live, ini bahayanya apa? Kalau saya bocorkan pertanyaan-pertanyaannya, bahayanya para dukun santet akan bisa mengcopy paste. Jadi cara-caranya itu langsung datang saja ke Padepokan, bertemu sama saya, nanti saya kasih tahu bagaimana pertanyaan-pertanyaan untuk menjebak dukun santet tersebut, untuk supaya mengakui kegiatannya, mengakui pekerjaannya memang benar-benar dukun santet. Itu yang pertama, cara yang pertama. Cara yang kedua, apabila sahabat-sahabat memang sudah terpaksa, silahkan mau dihakimi
pakai fisik silahkan, tapi jangan dihakimi sendiri. Bawa warga saja, bawa warga yang banyak di masa yang banyak. Setelah jangan dibakar, jangan dibunuh, tapi serahkan kepada pihak yang berwajib. Setelah dipukuli, dihajar sampai babak belur, lalu serahkan kepada pihak yang berwajib. Karena negara kita memiliki sebuah pelindung hukum, yaitu konstitusi. Kita harus menjalankan undang-undang dengan baik dan dengan taat sebagai warga negara yang baik, warga negara yang amanah, yang taat kepada ulama dan umaroknya. Maka saya katakan serahkan kepada pihak berwajib, jangan menghakimi sendirian. Kalau pengen menghakimi, bawa warga yang banyak, ya bawa warga yang banyak, yang artinya nanti tidak bisa dipermasalahkan. Karena apa? Itu hukum massa, hukum rimba. Itu tips cara-caranya. Atau bisa dengan dijebak, lakukan jebakan-jebakan. Nah, terserah sahabat-sahabat mau melakukan jebakan-jebakan seperti apa, terserah. Yang penting jebakan itu bisa meringkus si dukun-dukun ini. Itu tips yang terakhir. Jadi terus saya akan menceritakan tips ilmu untuk melawan dukun santet, sahabat-sahabat. Ilmu untuk melawan dukun santet itu selain kita harus memiliki kebatinan yang kuat, olah rasa yang kuat, terus kita juga harus siap mental lahir dan batin. Kita harus siap mental. Jadi jangan takut digertak, jangan takut dibentak, jangan takut dipukul, jangan takut dihajar. Harus siap lahir dan batin. Bismillah, fisabilillah. Nah, manjada wajada. Ya sahabat-sahabat, semangat. Jadi ilmu pertama adalah kita untuk melawan dukun santet itu kita harus punya nyali. Kita harus punya kemauan dan kemampuan. Selain punya kemauan, kita harus punya kemampuan. Kemampuan yang kita siapkan adalah kemampuan lahir dan batin. Supaya apa? Supaya kalau kita dibentak sama dukun santet, kita tidak down, kita tidak takut, kita tidak minder, kita tidak gentar. Jadi seperti itu pertama. Kedua, ilmu yang kedua adalah kita harus mempersiapkan diri, kita harus belajar tenaga dalamnya. Nah, itu. Terus ilmu yang ketiga adalah kita harus bisa olah rasa. Kalau yang kedua tadi tenaga dalam, yang pertama adalah kita harus punya nyali, punya keberanian, punya tekad, punya niat. Nah, terus yang kedua adalah kita harus punya tenaga dalam. Tenaga dalam kita bisa dapatkan itu dengan kita sering mengolah pernafasan, seperti itu. Kita harus belajar. Terus selain itu kita harus bisa benar-benar kita harus benar-benar mendalami kanuragan. Kanuragan itu bukan berarti kebal ini kebal itu, bukan. Kanuragan itu ya olahraga, pencak silat atau kungfu atau wing chun atau tai chi atau apa, bebas. Yang penting bisa loncat ke sana, loncat ke sini, silat jet ya, sahabat cicit. Nah, jurusnya Wong Fei Hung ya, atau jurusnya Cut Pat Kai, apa itu? Cut Pat Kai ya. Cut Pat Kai. Cut Pat Kai itu jurusnya gitu. Nah, jadi kita harus memiliki jurus-jurus kanuragan, jurus-jurus pencak silat atau olahraga ya sahabat-sahabat. Itu yang ketiga. Terus yang keempat adalah kita harus bisa menyiapkan olah kebatinan kita, olah rasa. Kita harus memiliki tingkat kualitas kebatinan kita harus terbuka, pikiran kita harus jernih, hati kita harus jernih. Supaya apa? Supaya kita tidak terkecoh dengan sihir. Karena orang-orang dukun santet itu ahli di bidang sihir, yang artinya kalau kita berhadapan sama orang yang ahli sihir, kita harus mengerti cara kerja sihir. Seperti Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa itu dulu untuk berdakwah, untuk melawan Fir'aun, ya kan? Musuhnya Nabi Musa kan Fir'aun. Nah, jadi Nabi Musa itu punya sahabat, dan Nabi Musa itu selalu dilawan dengan antek-anteknya Fir'aun yang ahli sihir. Ya, kalau Nabi Musa tidak mengerti tentang dunia persihiran, maka Nabi Musa akan kalah.
Karena Allah sudah berkehendak dan Allah mencintai Nabi Musa sebagai kekasihnya, maka Allah menurunkan wahyu, menurunkan cahaya untuk kepada Nabi Musa alaihissalam supaya apa? Supaya bisa mengalahkan kedua sihir yang dimiliki oleh Fir'aun. Jadi tongkatnya langsung dijatuhkan, berubah menjadi ular yang besar. Ularnya yang si punyanya Fir'aun kecil-kecil itu dimakan dengan lahap. Setelah itu diangkat menjadi tongkat lagi. Itulah ya, jadi perbedaan antara sihir dengan mujizat, sihir dengan karomah ada perbedaannya sahabat-sahabat. Kalau sihir lebih mengarah, sihir itu pengelabuhan mata atau bisa dikatakan dengan bersekutu dengan bangsa jin, bangsa siluman, bangsa dedemit. Tapi kalau karomah, kalau mujizat, kalau maunah itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya memohon kepada Allah, hanya minta perlindungan kepada Allah. Seperti itu sahabat-sahabat. Dan keempat ya sahabat-sahabat, kita harus mengerti olah batin, kebatinan kita. Kita harus membuka hati kita dengan baik, pikiran kita dengan baik. Jadi bagaimana cara kita menjernihkan pikiran kita, menjernihkan hati kita? Ya kita seenggaknya kita bisa menjaga mulut kita, telinga kita, mata kita, otak kita, hati kita, tangan kita, kaki kita. Dijaga sebaik-baiknya. Jangan pernah melakukan kesalahan, kekeliruan, sahabat-sahabat, seperti itu. Jadi supaya padang pikiri, padang atine ya sahabat-sahabat. Terus yang terakhir kelima, ilmu untuk melawan dukun santet kita harus punya ilmunya, rapal-rapalan, asma-asmanya. Kalau saya secara pribadi itu saya pernah belajar asma kurung. Pertama saya pernah belajar asma kurung. Dan bagi sahabat-sahabat alumni asma kurung atau sahabat-sahabat GNS yang pernah belajar asma kurung pasti tahu gerakan-gerakan saya di saat melawan dukun santet, gerakan-gerakan saya dikala saya sedang melakukan pengobatan, gerakan tangan saya, kaki saya, tubuh saya bagaimana, itu sebagian saya ambil dari ilmu asma kurung. Terus selain saya belajar asma kurung, saya juga belajar asmaul husna 10 jurus. Saya belajar 10 jurus, saya belajar ada 7 jurus, 5 jurus. Jadi berbagai asma, berbagai keilmuan saya dalami. Jadi sahabat-sahabat bisa belajar asma kurung ataupun asmaul husna 10 asmaul husna ya sahabat-sahabat, 10 jurus ya. Di mana belajarnya Gus? Di alim ulama, di guru-guru para ustadz, para ahli hikmah, ustadz-ustadz para ahli hikmah. Jadi kalau sahabat-sahabat untuk wilayah Jawa Timur, sahabat-sahabat atau Jawa Barat, daerah Banten ataupun Bogor atau mana bisa belajar itu banyak. Daerah Banten banyak, daerah Bogor banyak, daerah Cirebon banyak, Sukabumi banyak, daerah Kediri banyak. Terus Mojokerto banyak sahabat-sahabat untuk belajar itu banyak. Yang penting kita kalau ingin belajar itu niatkan diri kita lillahi ta'ala. Jangan belajar karena saya pengen punya ilmu ini, saya pengen bisa seperti ini, saya pengen bisa seperti ini, saya pengen bisa seperti ini. Jangan. Belajar ilmu itu harus didasari tauhid. Sebanyak apapun ilmu kita tanpa tauhid, maka ibaratkan kita punya perahu yang bocor. Punya perahu tapi bocor. Ya bahaya, sama saja punya perahu besar tapi bocor. Ya lama-lama ketenggelam, lama-kelamaan akan tenggelam. Jadi kita punya ilmu segudang apapun, sebanyak apapun, setinggi ilmu kita harus punya kuncinya, yaitu tauhid. Karena tauhid adalah untuk menguatkan iman dan takwa kita supaya kita tidak goyah duniawi, tidak hubbu dunia, tidak mudah terhasut dengan bisikan-bisikan bangsa jin, bangsa siluman, bangsa dedemit dan lain-lainnya. Itu sahabat-sahabat. Jadi untuk bacaan-bacaan, amalan-amalan apa yang sering saya pakai di saat saya melawan dukun santet, saya hanya membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hanya itu saja yang saya baca. Jadi sebelum saya berangkat, saya selalu membaca hizib nasor. Sebelum berangkat melawan dukun santet, yang saya baca adalah hizib nasor. Setelah hizib nasor, saya membaca hizib Aceh. Yang saya baca itu ada 2, hizib nasor dan hizib Aceh.
Kalau sahabat-sahabat, mungkin sahabat-sahabat baru dengar ya hijab Aceh. Nah, karena saya pernah belajar di Aceh, jadi saya punya ilmu hijab Aceh. Saya dapatkan itu dari guru saya, jawara plus ulama kiai dari Aceh. Jadi beliau itu mengajarkan ke saya, itu bahasanya aneh, bahasanya bukan bahasa Jawa tapi bahasa Arab campur bahasa Aceh, terus dicampur dengan bahasa Sunda, ada bahasa Sundanya. Setahu saya sih gitu. Itu. Jadi kalau saya biasanya hijab Aceh sama hijab Nasor sebelum berangkat. Terus di saat saya melawan dukun santet, itu yang saya baca adalah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Untuk membaca hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir, saya itu dibatin atau diucapkan tapi secara siri, secara pelan, dan di situ saya harus menahan nafas di perut. Seperti itu, tarik nafas, tahan di perut, baca hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 11 kali. Setelah itu barulah bercengkrama atau kita duel sama dukun santet. Ciat gitu sahabat-sahabat. Jadi jangan pernah takut sama dukun-dukun santet ya, jangan pernah takut. Dukun santet itu sebetulnya lemah. Banyak kelemahan dukun santet itu sebetulnya lemah sekali. Dukun santet itu sebetulnya nggak kuat. Ya, kalau saya katakan kenapa saya mengatakan lemah, buktinya mana? Buktinya begini. Karena saya pernah mengatakan dukun santet seluruh Indonesia, kalau memang benar-benar bisa nyantet, silakan, saya tantang. Santet saya Nur Syamsun, nama saya. Nama saya Nur Syamsun, terus nama ayah saya Suryanto, itu. Terus nama ibu saya Ngafiah. Lengkap identitas saya, nama ibu saya Ngafiah, nama ayah saya Suryanto, nama kakek saya dari ayah yaitu Ki Suto Suito, terus buyut saya Ki Godril, terus kakek dari ibu adalah Kiai Haji Hasli, terus buyut saya dari ibu adalah Syekh Ma'dum, terus canggah saya dari ibu adalah Syekh Ibrahim. Nah, itu keturunan saya. Jadi mohon maaf sahabat-sahabat, sedikit cuplikan ilmu-ilmu yang saya tampilkan ya sahabat-sahabat, semoga bermanfaat untuk bekal sahabat-sahabat untuk berjuang, membantu kami yang sedang berjuang untuk mengkikis kemusyrikan, kesyirikan dan kesesatan di bumi pertiwi ini. Semoga sahabat-sahabat bisa terbuka hatinya, bisa mendalami ilmu-ilmu ini, dan semoga sahabat-sahabat bisa membantu kami semua. Jadi mau settingan, mau real, bodoh amat ya. Mau settingan, mau real, bodoh amat. Segala sesuatu, insan yang bernafas tidak pernah lepas dari namanya settingan. Selalu hidupnya itu pasti penuh dengan settingan, karena hidup tanpa settingan tidak akan hidup. Jadi sahabat-sahabat, sesuatu yang tidak disetting, tidak bisa disetting adalah kematian. Ingat, hanya kematianlah yang tidak bisa disetting. Yang real itu adalah kematian. Kehidupan semua itu adalah settingan. Karena duniawi ini adalah fata morgana, duniawi ini adalah halusinasi, duniawi ini adalah ilusi. Jadi tidak ada sesuatu yang nyata di dunia ini, karena dunia ini adalah panggungnya sandiwara. Dunia ini adalah tempatnya segala ujian bagi umatnya. Sahabat-sahabat, jangan pernah takut, jangan pernah risau, jangan pernah galau. Jadi biarkan orang yang nyinyir settingan-settingan bodoh amat ya. Toh juga selama ini di antara para praktisi pemburu dukun santet, siapa yang berani membawa tamu-tamunya untuk menyaksikan secara langsung, dan siapa orang praktisi yang berani mengajak para aparat ya pihak hukum untuk menyaksikan secara langsung di lapangan? Hanya saya satu-satunya. Bukanlah saya sombong, akan tetapi itu realita, itu adalah kenyataan. Bodoh amat mau dikatakan settingan itu pret. Bodoh amat. Yang punya kamera saya, yang punya pulsa juga saya, ya. Yang punya mulut juga saya, yang punya badan juga saya, yang punya channel juga saya. Suka ditonton, nggak suka, nggak usah ditonton, nggak usah nonton. Pergi sana, saya nggak butuh kalian yang suka nyinyir. Pergi, unsubscribe, nggak apa-apa. Bodoh amat, emang gue pikirin, nggak butuh subscribe-nya orang-orang yang suka nyinyir. Saya orangnya tegas, saya orangnya kaku keras. Nggak suka.
Kemarin ada yang ngatain saya, Son Samsun, lama-lama saya tuh enak lihat mukamu, pengen tak remet-remet. Nah ini orangnya di sini, orangnya masih hidup ya. Siapa kemarin saya lupa itu yang nyinyir seperti itu. Nah ini saya itu orangnya blokosuto, kalau orang Jawa mengatakan blokosuto, blakotang ya. Sahabat-sahabat saya ini orangnya terbuka, asal nerocos, asal ngecaprak baik ini saya. Karakter saya seperti ini, suka silakan, tidak suka silakan. Mau kalian itu menonton kek, enggak kek, bodoh amat. Saya nggak pernah ngemis subscribe kalian ya. Bagi sahabat-sahabat yang suka nyinyir tuh, toh juga masih banyak ratusan ribu sahabat-sahabat GNS yang setia dengan saya, yang mencintai saya, yang mengasihi saya ya. Karena sahabat-sahabat GNS yang pikirannya positif, maka di situ saya doakan semoga selamat dunia dan akhiratnya. Semoga sahabat-sahabat GNS yang selalu berpikir positif, saya doakan semoga sahabat-sahabat terlimpahkan ruah rizki halalan thayyibah. Dan semoga sahabat-sahabat yang berpikir positif, yang selalu berkomentar positif, saya doakan semoga kaya raya halalan thayyiban dan selamat dunia dan akhirat, mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli. Jadi sahabat-sahabat, bagi sahabat-sahabat yang suka nyinyir, saya doakan semoga mulutnya kesumpelan martabak. Amin. Ya, semoga sahabat-sahabat yang suka nyinyir tangannya santengan. Tangannya ini bukan tangannya bercabang gitu aja, tangannya bercabang gitu. Tangannya jempol semua. Tangannya jempol semua, gak apa-apa. Nah, semoga sahabat-sahabat yang suka nyinyirin, yang suka berpikiran negatif, saya doakan semoga sahabat-sahabat banyak duitnya tapi banyak utangnya. Mumet kon. Aku ra butuh kon, aku ra butuh Rika, aku ra butuh ra butuh Sia ya. Kalau bahasa Sunda Sia, bahasa kasar itu. Jadi enyonge hanya butuh apa enyonge? Butuh live saya lancar, ditonton, suka ditonton, nggak suka nggak usah ditonton, gitu aja kok repot. Kalau katanya Mbah Gus Dur, gitu aja kok repot. Kalau kata saya bodoh amat, emang gue pikirin amat aja sekarang pinter, lo aja yang bodoh gitu, ngapain mau nonton. Kalau tahu settingan kenapa masih nonton. Tapi terima kasih sudah menonton video-video saya, karena dengan adanya kalian yang suka nyinyir itu rajin menonton video saya, yang artinya kalian itu memberikan saya duit ya. Saya itu orangnya bebas ngomong itu apa adanya saya. Kalau dikatakan YouTube cuma mencari duit, iya, emang kenapa? YouTube saya sajikan untuk mencari duit, emang kenapa? Itu emang kenapa? Tidak munafik saya. YouTube memang ladang untuk mencari rezeki. Mau halal mau haram, yang penting saya berniat tidak merugikan siapapun, tidak mencuri punya siapapun. Saya tidak pernah mencuri pulsa kalian, saya tidak pernah merugikan kalian. Kalau kata siapa, pembodohan masyarakat, pembodohan publik, masyarakatnya saja yang bodoh kalau mau menonton settingan, masih menganggap settingan dan sebagainya. Saya cuma menyajikan video-video saja, video-video biasa-biasa. Kenapa masih nonton? Suka ditonton, nggak suka nggak usah nonton. Kita aja kan repot. Gitu sahabat-sahabat. Ada lagi tuh, ada yang akunnya itu cewek namanya. Jadi ngatain saya, anak kecil sok-sokan gitu ya. Tadi siang yang live tadi siang itu. Kecil-kecil kayak gini pinter bikin kecilan. Kecil-kecil kayak gini, anak-anak masih, walaupun saya ini masih anak-anak, tapi saya paling pinter bikin anak. Mau bukti sini, kan kamu perempuan, sini tak buktikan. Nanti banyak anaknya nanti. Wani gue. Aku tak wani aku. Aku penting bojoku kok. Aduh ini. Angel bojo siji, angel tatanane kok meneh bojo loro. Mumet nyonge. Nyonge wetenge kencot, sedina durung mangan. Ya. Apa kese turu ge?
nyong rawani buka bapak kisah turuk ya nyong wetenge kencot ya encot. Yes. Oke sahabat-sahabat, kita usaikan saja, kita akhiri saja video ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat yang berpikiran positif, semoga bermanfaat, dan semoga sahabat-sahabat yang masih berpikiran negatif, semoga pikirannya itu meletus ya, pikirannya itu meledak biar mendapatkan hidayah ya sahabat-sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihumsatun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wa benahuma wa Fatimah lihumsatun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wa benahuma wa Fatimah. Oke sahabat-sahabat, saya ucapkan terima kasih dan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.